Kita hidup di sebuah planet yang 70% permukaannya tertutup air. Tapi ironisnya, lebih dari 80% lautan bumi belum pernah benar-benar dijelajahi manusia. Kita sudah mengirim robot ke Mars. Kita memotret galaksi miliaran tahun cahaya jauhnya. Kita bahkan bisa melihat permukaan bulan dengan detail luar biasa. Namun ketika kita menoleh ke bawah, ke laut terdalam di planet kita sendiri, kita justru hampir tidak tahu apa-apa. Dan disinilah muncul pertanyaan besar. Kenapa NASA, lembaga antariksa paling canggih di dunia, seolah berhenti mengeksplorasi lautan? Sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal penting yang harus diluruskan. NASA tidak pernah secara resmi ditugaskan sebagai lembaga eksplorasi lautan. Fokus utama NASA sejak awal adalah luar angkasa, atmosfer, dan teknologi penerbangan. Namun pada awal berdirinya, NASA sempat terlibat dalam eksplorasi laut. Bahkan beberapa astronot pertama mereka adalah mantan penyelam laut dalam. Teknologi kapsul luar angkasa awal pun terinspirasi dari kendaraan laut dalam. Jadi pertanyaannya bukan kenapa NASA tidak pernah, melainkan kenapa eksplorasi laut akhirnya ditinggalkan dan dialihkan ke lembaga lain? Jawaban pertamanya terdengar sederhana, tapi konsekuensinya mengerikan. Lautan jauh lebih berbahaya daripada luar angkasa. Di luar angkasa, masalah utamanya adalah vakum dan radiasi. Tapi di laut dalam, musuh terbesarnya adalah tekanan. Di kedalaman sekitar 11 km, di Palung Mariana, tekanan air bisa mencapai lebih dari 1000 kali tekanan atmosfer di permukaan. Itu artinya, baja bisa terlipat, kaca bisa hancur seperti kertas, kesalahan kecil bisa berakibat fatal dalam hitungan detik. Dan berbeda dengan luar angkasa, kita tidak bisa berkomunikasi dengan bebas di bawah laut. Gelombang radio yang kita gunakan untuk satelit dan komunikasi antariksa tidak bisa menembus air laut. Artinya, tidak ada GPS, tidak ada sinyal real time. Robot harus pakai kabel panjang. Risiko kegagalan jauh lebih besar. Ironisnya, mengirim robot ke Mars seringkali lebih mudah daripada mengirim robot ke laut terdalam bumi. Alasan kedua jauh lebih manusiawi, biaya dan hasil. NASA adalah lembaga negara. Setiap dana yang mereka gunakan harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik dan politisi. Lautan jauh lebih berbahaya. Dalam, lambat, data sulit divisualisasikan, hasilnya tidak selalu menjual. Bandingkan dengan luar angkasa, foto galaksi yang indah, planet baru, citra spektakuler, narasi masa depan umat manusia. Secara politik dan publikasi, luar angkasa jauh lebih menarik daripada kegelapan laut dalam. Bukan berarti laut tidak penting, tapi dalam sistem pendanaan, yang terlihat indah sering menang dari yang tersembunyi. Alasan ketiga jarang disadari orang. Teknologi kita belum benar-benar siap. Kita bisa membuat teleskop luar angkasa yang melihat miliaran tahun cahaya. Tapi untuk laut dalam kita masih sangat terbatas. Masalah utama, kamera rusak karena tekanan. Mesin cepat korosi, navigasi hampir mustahil. AI bawah laut masih primitif. Setiap misi laut dalam beresiko gagal total. Dan ketika gagal, bukan hanya data yang hilang, tapi juga kendaraan bernilai miliaran dolar. Sekarang, kita masuk ke bagian yang jarang dibahas secara terbuka. Faktor militer dan geopolitik. Banyak wilayah laut dalam berada dekat jalur kapal selam nuklir, pangkalan militer, infrastruktur bawah laut seperti kabel internet global. Eksplorasi laut bukan sekedar sains. Ia menyentuh keamanan nasional, intelijen, dan dominasi teknologi. Tidak semua data laut dalam boleh dibuka ke publik, dan NASA sebagai lembaga sipil harus hati-hati memasuki wilayah yang sangat sensitif ini. Karena itu, eksplorasi laut lebih banyak dilakukan oleh lembaga oseanografi, militer, atau perusahaan riset tertutup, tanpa sorotan publik. Namun yang paling menarik adalah satu fakta ini. Manusia tahu lebih banyak tentang permukaan Mars daripada dasar samudra bumi sendiri. Dan itu bukan karena laut tidak penting, melainkan karena laut terlalu ekstrim, terlalu berbahaya, dan terlalu kompleks. Di kedalaman sana, tidak ada cahaya, tekanan mematikan, makhluk hidup berkembang dengan cara yang tidak kita pahami. Ekosistemnya bisa menulis ulang pemahaman kita tentang kehidupan. Justru karena itu, lautan menjadi salah satu misteri terbesar planet ini. Jadi apakah NASA benar-benar berhenti mengeksplorasi lautan? Tidak.
Mereka hanya memilih untuk fokus pada apa yang bisa mereka lakukan paling efektif, mengalihkan eksplorasi laut ke lembaga lain, menghindari resiko politik, teknologi, dan keamanan. Namun pertanyaannya bukan lagi tentang NASA. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang masih tersembunyi di bawah sana, dan apakah manusia benar-benar siap untuk menemukannya?